sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Indi Sukmawati. Kali ini saya disuruh membuat video tentang sarana puja dalam agama Buddha untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Susanto MPD dan Juni Suryanadi MPD atau lebih dikenal dengan Bante Surya. Sebelum saya menjelaskan satu persatu dari sarana puja, terlebih dahulu saya akan membacakan sejarah sarana puja. Pada zaman Sang Buddha, memiliki arti yang berbeda, yaitu menghormat. Pada masa Sang Buddha, terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para biku, yang disebut wata. Wata artinya merawat guru Buddha, yaitu dengan membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah selesai melaksanakan kewajiban tersebut, mereka semua atau para biku dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Setelah selesai mendengarkan khotbah, para biku mengingatnya atau menghafal agar kemanapun mereka pergi, ajaran Buddha dapat diingat dan dilaksanakannya. Pada hari bulan gelap dan terang atau purnama, para biku berkumpul untuk mendengarkan peraturan-peraturan atau patimokkha yang harus dilatih. Patimokkha yang didengar oleh para biku adalah diucapkan oleh seorang biku yang telah menghafalnya. Sebelum atau sesudah pengucapan patimokkha bagi para biku, sebelum atau sesudah patimokkha, umat juga berkumpul untuk mendengarkan di pertengahan antara bulan gelap dan bulan terang. Mereka juga berkumpul di wihara untuk mendengarkan khotbah. Namun, bila Buddha ada di wihara untuk datang mendengarkan khotbah setiap hari. Pada umat biasanya melakukan puja atau penghormatan kepada Sang Buddha. Buddha dengan mempersembahkan bunga, lilin, dupa, dan lain-lain. Namun, Sang Buddha sendiri berkata bahwa melaksanakan dhamma yang telah beliau ajarkan merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi. Oleh karena itu, Sang Buddha mencegah untuk penghormatan yang lebih terhadap dari pribadi beliau. Kemudian ada sarana pelaksanaan fisik dalam puja. Yang pertama yaitu parita. Parita pada pokoknya berarti perlindungan. Perlindungan ini didapat dengan cara membaca atau mendengarkan parita sutta atau khotbah-khotbah Sang Buddha. Pembacaan parita menimbulkan ketenangan batin bagi mereka yang mendengarkan dan yang telah mempunyai keyakinan akan kebenaran kata-kata Sang Buddha. Ketenangan itu membuat batin menjadi bahagia, sehingga mampu mengatasi kekotoran. Umat Buddha meyakini parita bahwa menghasilkan perlindungan serta berkah sesuai yang dikehendaki. Pembacaan parita tidak berhasil karena ada yang tidak dapat dihalangi. Yang kedua, wihara. Wihara merupakan tempat untuk melaksanakan puja. Biasanya merupakan komplek bangunan yang lengkap di mana setiap bangunan itu mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga yaitu altar. Altar adalah tempat untuk melaksanakan lambang-lambang kesucian dan kebijaksanaan Buddha. Misalnya Buddha Rupang yang menyimbolkan nilai-nilai luhur Sang Buddha. Kemudian ada lilin, dupa, bunga, ada makanan yaitu seperti buah-buahan. Yang keempat yaitu stupa. Stupa adalah tempat untuk menyimpan relik Buddha, para arahat atau siswa Sang Buddha. Selanjutnya yaitu macam-macam penghormatan. Yang pertama itu amisa puja, yaitu menghormat dengan menggunakan materi atau benda, misalnya
mempersembahkan lilin, dupa, bunga, dan lain-lain. Ini yang saya akan bahas nanti untuk video selanjutnya. Yang kedua yaitu Pati-pati puja, yaitu menghormat dengan melaksanakan dhamma, praktek sila, samadhi, dan panya. Itu tadi pembacaan mengenai sejarah sarana puja, sarana fisik dalam pelaksanaan puja, dan macam-macam penghormatan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu sarana puja yang ada di altar Sang Buddha atau Amisa Puja. Yang pertama yaitu rupang Buddha, melambangkan sebagai bentuk. Kemudian yang kedua yaitu bunga, melambangkan sebagai ketidakbakalan. Yang ketiga yaitu dupa atau hio, melambangkan keharuman perbuatan baik yang dipraktekkan dhamma atau ajaran Sang Buddha. Yang keempat yaitu lilin atau pelita, yang melambangkan kita harus seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Kita harus berusaha membawa kebahagiaan bagi orang yang susah. Yang kelima yaitu air, melambangkan kerendahan hati, kesucian, dan kehidupan. Itu tadi video saya mengenai sarana puja dalam agama Buddha. Semoga bermanfaat.